형 let's go 저 건물을 찾으러 Halo semuanya, di sini kita dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang struktur organ tumbuhan. That's more my tempo. That's more my tempo. Ooh, pockets is all I wanna show you the best of me, the best of me. Looked at my demons and saw myself. Put all my meaning in someone else. Out of sight, out of mind. Don't know where to find it, don't know where to hide. But I still eat good, drink good, feel good, it's all good. Can't hear my head when I'm sat beside you. Fuck lungs and liver, good looks in the mirror. Do I feel like, feel like, feel like, feel more like limbo. Hands out my window, chasing that sunset. That's more my tempo. That's more my tempo. Ooh, pockets is all that I am. I wanna show you the best of me, the best of me. Ooh, trying but I'm just a man, hoping it won't get the best of me, the best of me. Yeah, you looking at me like I'm some sweet escape. Obvious that you want me, but I said I would want myself. The reason we out for you to help. Just know me, yeah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marina Mutia. Saya dari anak kelas 11 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ tumbuhan pada akar. Nah, akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan yang memungkinkannya tumbuh lebih tinggi dan cepat. Nah, pada akar juga terdapat beberapa struktur, yaitu ada 4 struktur jaringan penyusun akar. Yang pertama ialah epidermis. Epidermis merupakan jaringan penyusun akar yang terletak di bagian luar. Jaringan penyusun akar yang kedua setelah epidermis adalah korteks. Jaringan penyusun akar ketiga setelah korteks adalah endodermis. Endodermis terdiri dari 1 sel saja. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah jaringan silinder pusat atau stele. Adalah jaringan yang berada dalam bagian paling dalam di antara semua jaringan penyusun akar yang lainnya. Dalam silinder pusat ini terdapat priskel serta jaringan pengangkut, yaitu iklem disebut juga dengan pembuluh kayu, dan floem atau pembuluh tapis. Nah, akar juga terdapat beberapa jenis, yaitu ada 7 jenis. Yang pertama adalah jenis akar serabut, jenis akar tunggang, jenis akar gantung, jenis akar tunjang, jenis akar plakat, dan yang ketujuh adalah jenis akar semu. Nah, cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, saya minta mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yeah, you looking at me like I'm some sweet escape. Obvious that you want me, but I said I would want myself. The reason we out for you to help. Just know me, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saldo dari kelas 11 IPA. Saya akan menjelaskan struktur organ adalah pengertian batang. Batang pada tumbuhan adalah bagian organ tumbuhan yang biasanya terletak di atas tanah dan berfungsi sebagai struktur
penopang utama yang menghubungkan akar dengan daun serta sebagai jalur transportasi zat-zat seperti air, nutrisi, dan hasil fotosintesis dalam tumbuhan. Batang ini dapat memiliki sebagai bentuk, ukuran, dan struktur tergantung pada jenis tumbuhannya. Ciri-ciri batang. 1. Batang pada memiliki bagian bentuk dan ukuran. Beberapa batang tumbuhan bisa pendek dan tebal, sementara yang lain bisa tinggi dan ramping. 2. Batang terdiri dari beberapa lapisan struktur termasuk kulit, epidermis, korteks, dan jaringan. Dalam jaringan dasar, struktur ini melindungi dan menguatkan batang. 3. Batang memiliki ranting dan cabang yang mendukung pertumbuhan daun dan buah. 4. Batang memiliki kemampuan untuk memperbaiki luka atau cedera dengan bentuk jaringan baru. Fungsi batang sebagai penopang tumbuhan sehingga tetap bisa berdiri dengan tegak. Batang menjadi pendukung bagian-bagian lain yang ada pada tumbuhan, contohnya seperti daun, bunga, dan juga buah. Karena jika tidak ada batang, maka bagian-bagian lain dari tumbuhan tidak akan dapat hidup dengan baik. Dan terima kasih. Yeah, you looking at me like I'm some sweet escape. Obvious that you want me, but I said I would want myself. The reason we out for you to hell. Just know me, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherlisti Aulia. Saya berasal dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang daun. Daun adalah organ tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis tumbuhan karena memiliki klorofil. Pada daun terdapat celah atau stomata yang memungkinkan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida serta transpirasi air. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari batang atau ranting. Umumnya, bentuk daun tipis dan lebar, serta banyak mengandung zat klorofil yang membuat daun berwarna hijau. Klorofil adalah senyawa pigmen yang berperan dalam menyeleksi panjang gelombang cahaya energi yang diambil dalam fotosintesis. Meski mayoritas daun berwarna hijau, sebenarnya daun juga memiliki pigmen lain. Misalnya, karoten berwarna jingga, kantofil berwarna kuning, dan antosianin berwarna merah, biru, dan ungu. Tergantung derajat kesamaannya. Daun merupakan organ terpenting bagi tumbuhan untuk melangsungkan hidupnya. Sebab fungsi utama daun adalah untuk berfotosintesis. Fungsi lain dari daun adalah tempat fotosintesis, alat pernapasan, tempat transpirasi tumbuhan, tempat gutasi tumbuhan, alat berkembang biak, dan tempat penyimpanan cadangan air atau makanan. Struktur daun dibagi menjadi dua, struktur morfologi dan struktur anatomi. Struktur morfologi, secara pada umumnya daun memiliki bagian-bagian antara lain helaian daun, lamina, dan tangkai daun, petioles. Struktur anatomi atau struktur dalam, terdapat 3 struktur penyusun dari daun, di antaranya jaringan epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkut. Sekian, terima kasih. Bye. Yeah, you looking at me like I'm some sweet escape. Obvious that you want me, but I said I would want myself. The reason we out for you to hell. Just know me, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cindy Sakita. Saya dari kelas 11 IPA dan di sini
saya akan menjelaskan struktur organ tumbuhan, yaitu bagian bunga. Jadi, seperti yang kalian tahu, bunga adalah bagian dari tanaman yang paling unik, cantik, dan menarik. Keunikannya dapat dilihat dari ukuran, susunan, dan struktur bunga yang bervariasi. Bagian-bagian bunga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sebelum mengetahui bagian bunga dan fungsinya, mari berkenalan terlebih dahulu dengan bunga. Apa itu bunga? Bunga adalah hasil modifikasi dari batang dan daun. Warna, bentuk, dan susunan bunga akan berubah sesuai dengan kebutuhan tumbuhan itu sendiri. Pengertian bunga. Bunga dalam bahasa Latin bernama phlos. Bunga itu sendiri bisa dikatakan sebagai alat reproduksi seksual yang ada pada tumbuhan yang berbunga. Pada umumnya, bunga itu terdapat di divisi Magnoliophyta atau Angiospermae. Kedua divisi tersebut memiliki arti tumbuhan berbiji tertutup. Fungsi bunga adalah sebagai organ reproduksi, tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan. Proses tersebut nantinya akan menghasilkan alat-alat perkembangbiakan, sehingga bunga memiliki peran penting bagi tumbuhan. Di samping itu, bunga juga memiliki sifat-sifat yang dapat menyokong pelaksanaan fungsinya dalam proses perkembangbiakan. Sifat-sifat bunga secara umum diantaranya: 1. Bunga identik dengan warna yang menarik. 2. Umumnya bunga memiliki keharuman. 3. Memiliki bentuk yang bervariasi. 4. Bunga biasanya juga memiliki madu. Bagian-bagian bunga. Bunga terdiri dari 2 bagian, yaitu fertil dan steril. Bagian fertil mencakup mikrosporofil yang berperan sebagai benang sari dan makrosporofil yang berperan sebagai putik yang tersusun atas daun buah. Sedangkan bagian steril mencakup ibu tangkai bunga, dasar bunga, daun pelindung, daun tangkai, dan perhiasan bunga. Perhiasan bunga terdiri dari 2 bagian, yaitu daun kelopak dan daun mahkota. Bagian-bagian bunga: 1. Mahkota, 2. Benang sari, 3. Kelopak, 4. Bakal biji, 5. Kepala sari, 6. Tangkai sari, 7. Kepala putik, 8. Tangkai putik. Sekian, terima kasih. Yeah, you looking at me like on some sweet escape. Obvious that you want me, but I said I would want myself. The reason leaving out for you to help. Just know me, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rebika Ayuni. Saya berasal dari kelas 11 IPA. Di sini saya bakal ngejelasin tentang organ tumbuhan, yaitu salah satu organ tumbuhan pada buah mangga. So, first of all, buah berasal dari putik. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau ovarium. Lanjut, bagian yang memanjang disebut pangkal putik, yaitu sitlus, dan kepala putik atau disebut juga dengan stigma. Oke, next kita ke organ-organ pada buah mangga. Buah di sini ada 3. Kita mulai dari 1. 1. Exocarps, yaitu lapisan luar buah yang keras dan tidak tembus air atau disebut dengan anti air, yang kita kenal dengan kulit buah. Yang kedua, mesocarp, yaitu lapisan yang berserat dan berdaging, yaitu bagian yang dapat dimakan, yang kita kenal dengan isi buah. Yang ketiga, endocarp, atau lapisan paling dalam dan berbatasan dengan pangkal buah, yang dikenal dengan biji. So, sekian penjelasan tentang organ tumbuhan buah dari aku, Rebika ini. So,
Thanks for watching. Yeah, you looking at me like on some sweet escape.